Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ayat 3, Pasal 48, Kabinet Sekretaris melakukan peretasan lama dan Lutfi Fek. Ya pendengar, berikut kita akan ikuti pernyataan Presiden Joko Widodo terkait PPKM. Pihak kepolisian menyebut peretas situs Sekretariat Kabinet meski masih belia namun telah meretas 650 situs lainnya dengan motif mencari keuntungan. Berikut laporan disampaikan Immanuel Christian. acara Presiden kegiatan 4 aspek utama, yakni Line single perekonomian Indonesia menciptakan Substation akan menarik lebih banyak investasi baik dari dalam dan juga luar negeri. Pradipta Rahadi melaporkannya. Online single submission itu di usaha, informasi tersebut selengkap investasi. Memberikan standar layanan, Line single submission, dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Investasi resmi meluncurkan online single submission berbasis resiko atau OSS Risk Based Management. OSS RBA ini merupakan portal satu pintu perizinan investasi. Dengan aplikasi ini, investor tidak perlu repot-repot lagi mengajukan perizinan ke banyak pihak. Lalu, apa saja kemudahan yang didapatkan oleh para pelaku usaha? Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Safira Amalia. Laporan khusus. Laporan khusus. Jadi kalau andaikan ada treble berarti Kementerian Indosat Investasi karena terus berkoordinasi. 3 fasilitas pelaporan gitu langsung dengan bari pagi diantaranya rendah, bari pagi pemerintah daerah atau kementerian lembaga terkait belum mengeluarkan izin meski seluruh berkas telah lengkap, maka secara otomatis OSS RBA akan mengeluarkan izin dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum pada investor. Dari Jakarta, Safira Amalia, Pro 3 RRI. Dan pendengar, berikut tanggapan para pelaku usaha yang merasa dimudahkan dengan adanya OSS, terutama untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. yang pasti ini mempermudahkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa perhelatan Gelar Buah Nusantara atau GBN 2021 merupakan momentum kebangkitan buah Nusantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu diungkapkan Menko Airlangga Hartarto dalam pembukaan Gelar Buah Nusantara 2021 di Jakarta. Airlangga berharap kegiatan tersebut menjadi ajang promosi dan sosialisasi secara meluas, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah Nusantara. Airlangga menyampaikan pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan dan tetap konsisten tumbuh baik pada tahun 2020 maupun di triwulan kedua tahun 2021 yang tumbuh 0,38% karena musim panen masuk di kuartal pertama. Pendengar, kirab pusaka malam 1 Suro Muharram 1443 Hijriah baik di Keraton Surakarta, Hadiningrat maupun Puro Mangkunegaran, Solo malam ini ditiadakan. Peniadaan kirab menyambut tahun baru Islam ini karena masih dalam suasana PPKM level 4. Berikut laporan Mulato Ishaan. Mulato. Iya.
Mendengar, saat ini saya berada di depan Puro Mangkunegaran Sengsara. Korupsi menegaskan sedang Justru tampil paling maksimal. pasal sangkaannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI melaporkan. Beralih ke informasi olahraga Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta para atlet dan pengurus cabang olahraga di Indonesia untuk menjadikan Olimpiade Tokyo 2020 sebagai contoh untuk mengevaluasi berbagai kekurangan yang ada. Di mana menurut Menpora, banyak atlet atau cabang olahraga yang tidak diunggulkan justru tampil paling maksimal. Laporan Niar Abdul Litiloli. Hal yang kedua, kontribusi tanpa negara-negara tinggallah di rumah jika tidak ada. emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Setelah ini kami akan hadirkan sejumlah informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Malam. Saya Tengku Mazira. Dan saya Siti Ana. Selamat malam dan sampai jumpa.